Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, channel berbagi ilmu. Kali ini gua akan share tentang VLAN. VLAN on stick di mana menggunakan satu router dan dua switch yang terhubung ke router itu hanya satu kabel. Jadi itu yang disebut router on stick. Kita masuk ke apa namanya ini paket tracernya terlebih dahulu. Nah, eh, sebelumnya bahwasanya VLAN di sini kan switch itu ada non majorable dan majorable. Kalau yang majorable itu kan dia apa namanya bisa kita konfigurasi secara sendiri misal atau enggak networknya bisa kita bikin berbeda. Kalau non majorable dia satu switch hanya satu network, sedangkan manageable itu satu switch bisa banyak network. Contoh, misalkan kita di satu switch ada 8 port. Nah, 8 port itu kita bisa bikin 8 VLAN atau 8 network yang berbeda. Sedangkan non manageable itu kita tidak bisa apa namanya buat beda network, dia hanya bisanya satu network. Itu penjelasan singkat seputar VLAN. Jadi ini bisa disebut apa ya, mengefisiensi, meminimalisir sebuah perangkat di dalam jaringan komputer. Oke, kita masuk ke apa namanya, ke topologinya aja. Topologi VLAN on stick di mana kita membutuhkan satu router dan dua switch. Dua switch. Ini kita sekarang tambahin di masing-masing switch satu PC, satu PC. Oke, ini satu PC. Kita sambungkan koneksinya gunakan kabel straight. Kalau ingat ya teman-teman, kalau ke beda perangkat dia pakainya strike. Kalau ke sesama perangkat dia pakainya cross. Nah, jadi switch ke switch karena dia sama perangkat kita pakainya cross. Ini kenapa merah? Karena kita belum portnya belum kita hidupkan. Sebelum ke sana kita masuk dulu ke konfigurasi di switchnya untuk membuat VLAN. Oh, sebelum sini kita kasih warna dulu biar ada pembeda. Ini kita kasih warna kuning. Ini kita kasih warna merah boleh. Kita garis. Oke, kita kasih nama. Ini tujuannya biar apa namanya dokumentasinya itu enggak bingung atau enggak keder, enggak lupa lah. Ini penting teman-teman, kita sebagai seorang network mendokumentasikan apa rancangan gambar kita karena biar kita enggak kepusingan sendiri nantinya ya kalau ada kendala di lain waktu. Oke, ini kita kasih 192, ini kita kasih IP-nya 20 slashnya slash 24 aja, yang apa namanya, biar mudah aja lah karena kan ini praktik dan juga kita pakai IP-nya IP statik. Tapi nanti gue di materi ini gue bakal di part 2 mungkin gue bikin nanti kita pembahasan, kita kasih IP dinamik yaitu DHCP server. Oke, sekarang langkah pertama kita setting di switch-nya pakai CLI. Kita masuk ke CLI-nya, kita enable, kita show VLAN dulu coba kali ya.
show villain. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia ada ID-nya 1, name-nya default. Nah, ini memang sudah bawaannya. Setiap switch itu pasti ada villain-nya sudah tersedia, teman-teman ya. Tapi di sini kan kita mau membagi mau konfigurasi sesuai keinginan kita. Kita membutuhkan berapa villain, nanti tinggal ditambahkan sesuai kebutuhan. Kita di sini karena kan kita mau kebutuhan kita hanya 2 villain, villain 10 dan villain 20. Oke. Sekarang kita buat masuk ke config terminalnya. Kita bikin villain ID-nya misalkan villain 10. Kita kasih namanya, name-nya contoh HRD kali ya. Oke, terus yang kedua kita kasih exit dulu. Kita kasih villain ID-nya 20. Kita kasih nama QC. Exit. Nah, sekarang untuk mengecek lagi, balik lagi ke show aja lagi. Show villain. Apakah dia sudah nampil? Nah, dia udah nyampil ID villain 10 dan 20. Di name-nya HRD dan QC, tapi portnya belum kita masukin. Mana aja nih port yang masuk ke villain 10 dan villain 20. Sekarang kita konfigurasi. Masuk lagi ke menu terminal. Kita masuk ke interface. Nah, yang mana yang mau kita masukkan ke VLAN 10? Kalau kita lihat dari topologi ini adalah FA11 di VLAN 10. Berarti interface FA11 kita masukin switch port, akses, VLAN 10. Oke. Langsung kita masukin ke yang ke VLAN 20 ini yang mana? Kalau kita lihat VLAN 20 ada FA21 ke VLAN 20. Interface FA21 switch port akses VLAN 20. Enter. Oke, kita cek lagi ya kalau udah masuk. Kita masuk show VLAN. Nah, ini udah masuk ya. FA11 ke VLAN 10, FA21 ke VLAN 20. Dia udah masuk. Lanjut kita ke switch kedua. Nah, kalau tadi kita pakai menu CLI, sekarang kita coba pakai menu GUI. Menu GUI gampang, tinggal masuk ke config. Dan di sini ada switching VLAN database. Kita masuk ke menunya, kita bikin VLAN-nya. Misal, VLAN number tadi kan VLAN ID. VLAN ID-nya ada VLAN 10. Name-nya kita tadi VLAN 10 itu HRD. Kita add. Nah, dia nampil nih di sini. VLAN 10 name HRD. Terus kita bikin VLAN 20. Kita kasih namanya tadi QC. Kita add. Nah, udah nampil dia di sini ya, teman-teman. Nah, kalau udah nampil, sekarang kita tinggal koneksi ini. Mana yang port ke VLAN 10 dan port ke VLAN 20. Kalau kita lihat di sini ada FA01 ke VLAN 10, sedangkan FA11 ke VLAN 20. Oke, kita ke FA01. Nah, dia kita masukin nih. Ini kita kasih modenya akses. Kita masukin dia ke VLAN 10. FA01 ke VLAN 10. Oke. Lanjut ke FA11. FA11 kasih modenya akses. Kita masukin dia ke VLAN 20. Oke. Nah, untuk mengetahuinya kita masuk ke CLI karena di menu GUI nggak bisa ngelihat tampilan show-nya ya. Ini langsungnya kita exit, show VLAN. Nah, di sini udah buat HRD QC. Masuknya FA01, FA11. Oke ya, udah masuk. Nah, sekarang tinggal kita terang. Tinggal kita terang di masing-masing switch. Terang ini gunanya untuk menghubungkan ya
antara switch dan switch dengan router. Kita masuk ke switchnya lagi. Nah, kita coba yang bawah tadi kita pakai konfigurasinya mode GUI, sekarang kita coba pakai GUI. Masuk ke config, nah kita lihat nih yang ke switch atas apa jalurnya. FA21. FA21, oke. Nah, langsung kita di sini modenya kita ganti mode terang. Oke, di sini dia udah ke checklist langsung otomatis. Hanya itu aja, tinggal diaktifkan mode terangnya. Kita close. Nah, yang ini apa namanya? Switch yang atasnya kita coba config pakai CLI. Itu masuk ke menu terminal, config T, interface berapa nih yang ke bawah? FA31. FA31, enter, switch ya baru aktif switch port, mode terang, enter. Nah, hanya itu aja yang aktif. Nah, di atasnya ada lagi nih. Yang ke atasnya, yang ke router FA01 kita aktifin. Exit, interface FA01, terus switch port, mode terang. Oke, terus kita onin lah. No SH. Oke, berarti dia masih merah. Berarti harusnya bisa jadi dia harus pakai kabel cross atau bisa jadi dia harus diaktifkan dulu di routernya. Atau kita untuk verifikasinya coba ke menu GUI-nya FA01, dia udah aktif apa belum? Udah. Nah, berarti di routernya harus di no shutdown. Oke. Sekarang tinggal kita konfigurasi di routernya. Oke, kita konfigurasi di router. Kita masuk ke CLI-nya. No, enable. Masuk ke menu terminal, config T. Nah, kita no shutdownin dulu, kita aktifin dulu. Interface gig 0/0. No shutdown. Nah, dia berarti harus dihidupkan portnya di router. Oke, sekarang tinggal kita kasih IP-nya. IP-nya berarti kan kita bikin 2 IP di dalam satu port. Caranya itu kita pakainya nanti encap ya, encapsulation untuk membuat 2 IP di dalam satu port. Caranya gimana? Oke, kita masuk ke interface gig. Ini kan 0/0 yang mau kita kasih IP ya, 0/0. Nah, kita kasih titik. Nah, belakangnya ini misal VLAN 10, dia berarti 0.10. Tahu, misalnya nanti yang kedua interface gig 0/0.20, berarti itu untuk IP VLAN 20. Jadi 20 atau ID belakang setelah port itu adalah ID VLAN. Jadi kita mau kasih ke VLAN 10, kita interface gig 0/0 VLAN 10, enter. Nah, dia udah aktif tuh. Baru kita pakai encapsulation one q. Nah, di sini sama untuk VLAN 10. Baru kita kasih IP-nya. IP routernya berapa? 192.168.10.1 berarti kita kasih subnetnya 255. Nah, udah exit. Terus sekarang kita tinggal kasih apa namanya? IP untuk VLAN 20 gig 0/0
titik 20. Oke, kita kasih IP addressnya 192.168.20.1, subnetnya 255.0. Apa nih? Oh, .1Q-nya belum ada. Dia harus pakai .1Q. Konfigurasi IP routing on LAN subnetting. Jadi dia harus dibungkus dulu, lupa di atasnya. Encap dulu. Configuration.1Q buat VLAN 20. Kita kasih IP-nya baru. Oke, nah ada bisa. Oke, cara lihatnya gimana? Kita tinggal ini show IP, show IP apa ya, interface ya, div. Nah, ini dia udah ketahuan tuh. Untuk VLAN 10 IP-nya sekian, untuk VLAN 20 IP-nya sekian. Oke, lanjut kita masuk ke penutup dulu. Lanjut kita masuk ke ini udah kita kasih IP, kita lanjut ke kasih IP di PC-nya. Itu doang konfigurasinya. Kita konfigurasi VLAN di masing-masing switch, terus kita masukin ke port-portnya, lalu di routernya kita bikin IP-nya. IP untuk VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan encapsulation. Oke. Udah semuanya selesai, kita kasih IP. Kita kasih IP. Kita pakai yang statik 192.168. Tadi di atasnya kan router udah pakai 1, berarti ini kita pakai 2 ya, 10.2. Gateway-nya kita pakai IP apa namanya? IP router yang tadi udah kita daftarkan. Oke. Ini berarti tuh hilang. Ini berarti 10.3. Gateway-nya data 10.1. Nah, sebelah kanan kita kasih IP-nya, berarti dia 20.2. Ini 20.1. Terus itu sama kasih 20.3, 20.1. Terus sekarang kita tesnya itu beda network ini harus saling terkoneksi. Kita tes apakah berhasil, kita ping, sukses. Harus dicepetin, sukses. Kita ulang sebaliknya, kita tidak tuh. Sukses. Hilang sini. Sukses sesama network. Sukses ini sesama network. Apa aja. Ini sesama network, sama VLAN, sukses. Hilang sini, sukses. Oke. Semuanya sukses semua, berarti VLAN kita sudah berhasil. Itu mengenai pembahasan router on stick menggunakan IP statik. Nanti di part selanjutnya gua akan coba kasih penggunaan IP dinamik atau DHCP menggunakan topologi yang sama. Terima kasih.
Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe-nya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.